adalah taruh kasusnya misalnya ada pelatih yang pernah sekolah misalnya pernah di universitas tidak selesai, tapi tidak selesai gitu loh. Jadi misalnya mata kuliah yang pernah diambil itu bisa konversi ya kan, kita akui sebagai perolehan SKS-nya. Tapi ada yang seperti beliau nih, pengalamannya banyak, dapat sertifikat, pengalamannya semuanya ya, pengalaman kerjanya juga relevan gitu. Jadi semua itu bisa dikonversi. Walaupun belum pernah kuliah. Ya, walaupun betul bisa dikonversi sehingga tidak nol, mulainya bukan nol SKS lagi. Betul, Mbak. Malahan nih kalau udah selesai bisa ngambil S2. Saya itu peluang. Jadi Kampus Subara menyediakan peluang untuk berkreasi, berkarya dan belajar, dan Kampus Subara itu tempatnya untuk bertumbuh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tribun Bekasi dan Wali Kota, jumpa lagi bersama saya Prayoga dalam program wawancara khusus. Kali ini saya sudah bersama Ibu Wakil Rektor 3 Universitas Bhayangkara Jakarta, dan langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Ya, terima kasih Bapak. Saya dari Ubara Jaya, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Bimbingan Konseling. Nama saya Dr. Zahra Tusoleh Haroni, MM. Baik, ini Ibu dari kampus Ubara Bu ya. Jadi kalau saya ke Bekasi, ini salah satu kampus yang cukup luas dan megah. Fasilitasnya juga lengkap nih. Berapa Bu daya tampung di kampus Ubara Jaya Bu di Bekasi? Daya tampung mahasiswa maksudnya? Ya. Setiap tahun kami menerima rata-rata 2.500 mahasiswa, kemudian mahasiswa yang ada sekarang aktif sekitar 9.500. Lokasinya ada 2 Bu ya kalau nggak salah Bu? Atau ya, betul. Ini kita perlu jelaskan dulu Bu yang gimana? Bedanya di mana nih? Jadi kampus 1 itu ada di Jalan HR Rasono, dia di Pasar Minggu. Jakarta Selatan. Kampus 2 ya, kampus 2 itu ada di Bekasi di Jalan Raya Perjuangan. Bedanya Bu? Sebenarnya kami berpusatnya di HR Rasono. Hanya saja di Bekasi itu untuk S1 berkegiatan di sana. Jadi untuk ada teman-teman S1 lebih banyak di? Banyak ya di sana di Bekasi. Untuk S3 ya, S3 di HR Rasono. Baik. Di bulan-bulan ini penerimaan mahasiswa baru sedang banyak lulusan SMA yang sedang membutuhkan kuliah. Bagaimana Bu di penerimaan mahasiswa Bu di Ubara Jaya ini Bu? Iya, kami ini akan menutup tuh 31 Agustus ya Pak ya. 31 Agustus 2025 Bu. Betul. Jadi kami sudah menerima mahasiswa itu sejak November 2024. Di 2024 ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4 dan gelombang ekstra. Nah ini masih di gelombang 4. Jadi kami menunggu siapa tahu mahasiswa yang memang masih bingung mencari-cari kenapa nggak ke Ubara saja di gelombang 4. Sama ada gelombang ekstra. Dan nanti kami terus-menerus menerima mahasiswa sampai 31 Agustus. 31 Agustus. Jadi tadi daya tampung sebanyak itu tadi yang disebutkan Ibu tadi 2.500-an, kemudian penerimaan mahasiswa baru berlangsung sampai 31 Agustus 2025. Betul. Apa saja Bu untuk bisa mendaftar masuk ke menjadi mahasiswa di Universitas Bhayangkara Jaya ini? Nah, jadi kalau kami itu memang kalau untuk S1 tentunya S1. Memiliki ijazah SMA atau yang sederajat ya Pak ya. Kemudian mendaftar, nanti setelah mendaftar itu melakukan verifikasi semua administrasi dan kemudian bisa ada tes ya. Tes juga TOEFL dan lain-lainnya dan kemudian ada pengumuman. Seperti itu aja sih normatif ya. Gitu. Semuanya online atau mesti datang Bu? Udah hybrid sekarang Pak. Baik. Jadi ada hybrid. Bisa datang, bisa online. Bisa datang, bisa online gitu. Kemudian ada tes. Tesnya ini sulit nggak Bu? Ya biasa aja sih. Seperti juga perguruan tinggi yang lain. Nah hanya saja kami memang memudahkan. Jadi kami juga memudahkan untuk memberikan wadah untuk tes online. Jadi kalau yang sibuk-sibuk gitu kan, nggak perlu datang, kami bisa tes online. Tadi kan Ibu menyinggung administrasi, tentunya ada biaya Ibu. Bagaimana Bu untuk biaya pendaftaran di kampus Ubara Jaya? Iya, untuk kami mendapatkan kepastian ya
ketertarikan pertama tentunya setiap mahasiswa harus mendaftar biaya pendaftaran ya Pak ya. Nah kalau untuk S1 itu 300.000, S2 400.000, S3 750.000. Dan kemudian tadi saya ada yang kelupaan tuh. Oh iya, apa tuh? Ada gelombang ekstra ya. Gelombang ekstra kami ya masih bisa menerima mahasiswa sampai 25 September. Jadi 25 jadi ya. Kami berharap ya lewat podcast ini jadi terinformasi kepada mahasiswa. Ayo mendaftar ke Ubara, masih kami memberikan waktu yang cukup panjang ya. Cukup panjang ya Pak ya. Gitu. Dan biayanya tadi juga cukup kompetitif lah ya, enggak. Masih inilah ya, masih pendaftaran ya Pak. Jadi di kampus ini ada fakultas apa saja Bu? Untuk S1-nya dulu kita coba. S1 ya. Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Fakultas Psikologi, Fakultas Komunikasi, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Teknik. Ya. Baik. Semuanya di kampus di Bekasi nih Bu ya? Kalau yang hukum, karena hukum dan Fakultas Ekonomi Bisnis itu ada ada S2 dan S3, jadi untuk S3-nya ada di Pasar Minggu. Pasar Minggu Jakarta Selatan. Arsono, iya betul. Kalau saya lihat ke kampus waktu saya datang ke kampus Ubara Jaya ini kan luas sekali kampus ini. Fasilitasnya ada lapangan sepak bola, ada kantinnya juga ini ya. Apa saja Bu yang akan didapatkan mahasiswa kalau di kuliah di fakultas di Universitas Ubara Jaya ini Bu? Jadi kalau secara umum ya, kami sih bangga dengan Ubara Jaya karena gini Pak, Ubara Jaya kan memiliki visi itu terwujudnya Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di tingkat nasional dan internasional, berwawasan kebangsaan dan berbasis security, ya, di mana Ubara Jaya itu ingin menghasilkan sumber daya manusia berdaya saing dan berperilaku baik. Jadi karena kami tuh meng-highlight berwawasan security, jadi setiap mahasiswa yang masuk ke kampus kami itu harus bebas narkoba. Oleh karena semua mahasiswa yang masuk itu wajib tes narkoba. Jadi kami menggelar tes narkoba di kampus dan itu menjadi sebuah persyaratan untuk di awal itu sudah betul-betul secure terkait dengan narkoba tadi, bebas narkoba. Jadi untuk lingkungan diri sendiri dan yang lainnya lebih aman gitu. Itu yang nomor satu. Dan kemudian juga alhamdulillah tuh sejak 14 April kemarin di 2025 kampus kami sudah unggul. Itu menjadi berpredikat unggul Pak. Predikat unggul. Jadi itu menjadi salah satu tawaran yang bisa memberikan kepada mahasiswa karena otomatis kalau unggul semuanya ya unsur-unsur tata kelola, administrasi, dosen yang terpilih, kemudian kegiatan-kegiatan juga memang akan itu istilahnya implementasinya itu udah lebih levelnya udah lebih baik gitu karena itu tadi udah predikat unggul. Kemudian juga kami memiliki kerjasama yang cukup banyak, internasional maupun nasional. Dosen juga kami memiliki 306 dosen dengan guru besar sebanyak 13 guru besar. Dan kurikulum yang kami juga tawarkan kepada mahasiswa karena senternya kepada student itu dengan kurikulum OB. Jadi kurikulum yang lebih memberikan istilahnya semua kegiatan-kegiatan senternya itu kepada mahasiswa. Baik. Itu salah satu yang bisa kami tawarkan. Nah, untuk mahasiswa S1, untuk mereka bisa meningkatkan kompetensi, kemudian mereka bisa diberikan pelayanan untuk peningkatan skills. Nah, kami juga memiliki layanan penalaran, ya tadi peningkatan soft skill, layanan kesehatan, gitu, layanan beasiswa, kemudian juga layanan bimbingan konseling. Jadi kalau kita sebut bahwa layanan penalaran itu seperti apa, untuk mewadahi mereka untuk terus bisa berkarya, semua kegiatan-kegiatan yang
ditawarkan oleh Dikti itu kami sampaikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, misalnya Pilmapres, kemudian untuk mahasiswa berprestasi secara mereka mengikuti kegiatan penelitian, kegiatan PKM, pengabdian masyarakat, dan kemudian kegiatan-kegiatan debate debat misalnya, debat baik dengan bahasa Inggris maupun dengan bahasa Indonesia. Nah, dan kami juga menyediakan student exchange. Jadi sudah tiga angkatan ini setiap tahun kami mengirimkan mahasiswa yang terpilih untuk bisa berkuliah di salah satunya di Filipina. Dan kemudian juga kami mengundang mahasiswa Filipina untuk kuliah di Ubara. Jadi ada pertukaran pelajar sehingga kami juga bisa mendapatkan pelajaran, pengalaman dari mereka gitu ya. Maksudnya mahasiswa kami juga bisa mendapatkan pelajaran dari situ. Itu yang kami tawarkan. Salah satu lagi yang tadi layanan kesehatan termasuk layanan bimbingan konseling. Seperti yang kita tahu ya, sekarang banyak hal-hal yang memang perlu dibantu lah mahasiswa dalam mengatasi problem ya Pak untuk mental dan lain-lain. Karena itu ya kita tahu adik-adik teman-teman mahasiswa S1 ini kan usia yang segituan pun ya 20-an tuh kadang-kadang galau tadi kuliah tiba-tiba di tengah jalan galau gitu. Kami memiliki psikolog gitu dan ada bimbingan konseling, jadi mereka tinggal mendaftar, masukkan ke pendaftaran dan kita akan mendesain jadwal-jadwal tersebut untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Kita juga ada klinik ya, semua bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari mulai sakit, obat-obatan, ambulan, dan kita juga punya klinik gigi. Itu jadi menjadi salah satu istilahnya bagian yang kita tawarkan, dan juga kita juga menggelar setiap tahun itu ada job fair. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang sudah mau lulus mungkin bisa selain mereka juga terlibat menjadi panitia ya kan, kalau menjadi panitia kan mereka belajar meningkatkan soft skill, kolaborasi, komunikasi, berkoordinasi, tapi juga kita sekaligus bersama-sama mahasiswa menyediakan industri-industri yang memang ingin membuka kesempatan ya kan untuk lowongan pekerjaan gitu. Itu juga salah satu kegiatan yang kita lakukan gitu Pak. Kalau saya tangkap tadi dari penjelasan Ibu, ini sepertinya kampus juga punya komitmen bahwa tidak ingin mahasiswanya gagal di tengah jalan. Artinya mereka memang mesti begitu masuk ya kamu mesti sampai selesai gitu Bu. Memang ada komitmen seperti itu Bu? Iya, setiap perguruan tinggi ya tentunya Ubara juga seperti itu Pak. Kita tidak ingin mahasiswa putus di tengah jalan ya kan. Oleh karenanya ada layanan beasiswa yang kita tawarkan. Memang ada layanan beasiswa itu ada beberapa. Contohnya KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang memang bekerja sama dengan pemerintah pemerintah itu memberikan kesempatan, kami kemudian membantu pemerintah memilih mahasiswa-mahasiswa yang memang berhak mendapatkan pelayanan KIP tadi, itu agar mereka bisa berkuliah meskipun mungkin pada saat ini kondisinya lagi kurang bagus ya kan. Nah, itu dan kemudian beasiswa lainnya sebenarnya kita bekerja sama dengan BRI, dengan Pemkot Bekasi gitu ya. Itu juga menjadi salah satu sarana yang kita bisa tawarkan kepada mahasiswa kalau mereka berprestasi. Nah, juga bagi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi misalnya olahraga di tingkat nasional, internasional juga kita cukup memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Saya ada data itu memang beberapa mahasiswa di kampus Ibu ini jadi atlet di Pemkot Bekasi maupun di tingkat nasional gitu Bu ya? Betul. Jadi bukan nasional saja Pak, internasional. Internasional juga. Ada beberapa mahasiswa yang memang berprestasi. Bisa kita undang langsung nanti kita. Boleh Pak, boleh. Baik, kita sambut adik-adik mahasiswa yang berprestasi dari mahasiswa UBA saya ini yang punya prestasi di tingkat nasional maupun di internasional. Baik, kita sambut, selamat datang ada teman-teman mahasiswa UBA saya yang cukup punya prestasi nih ya. Bisa diperkenalkan atau dipandu oleh Ibu Wakil Rektor, silakan Bu. Ya, baik. Saya perkenalkan, silakan mungkin biar langsung ya. Ya, silakan adik memperkenalkan namanya. Nama saya Dian Luigi Maulana Delfitri, biasa dipanggil Delvi. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pendidikan, baik.
Silakan yang satu lagi. Ya, perkenalkan nama saya Don Friokto Faitolo. Saya sini sebagai mahasiswa Ubarajaya dan saya juga aktif sebagai atlet DKI. Saya atlet apa? Maaf. Atlet kickboxing, Pak. Oh, kickboxing. Iya. Baik. Nah, saya juga berkuliah di Ubarajaya di Fakultas Pendidikan. Fakultas Pendidikan. Program RPL. Oke, baik. Delvi, coba bisa diceritakan pengalaman selama menjadi mahasiswa di Ubarajaya, bagaimana kesan-kesannya ini? Pesan-pesannya saya pertama itu saya ngikutin PKM ya Pak. PKM bisa dijelaskan apa? PKM? Pekan Kreativitas Mahasiswa. Baik, Jadi di situ sebelumnya ada kayak webinar bagaimana sih kita mengikuti Pekan Kreativitas Mahasiswa yang diadakan oleh fakultas saya kepada mahasiswa-mahasiswa. Jadi setelah itu kami bisa mengikutinya dengan cara membuat proposal terlebih dahulu, proposal untuk diajukan kepada Dikti, dan kami mengambil judul-judul yang sedang booming di masyarakat tentang pendidikan itu. Ini jadi setelah masuk jadi mahasiswa ya ini ya? Iya. Oh, terus semester berapa itu ikut PKM waktu itu? Saya ikut PKM dari semester 3. Jadi kalau nggak salah Delvi ini adalah memanfaatkan kesempatan layanan dari penalaran dan soft skill ya, di mana yang tadi saya sampaikan Pak, dari Dikti itu kan ada salah satu kegiatan Pilmapres, betul ya? Pilmapres itu terkait salah satu kegiatan penelitian PKM. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini yang memang memiliki potensi dan kemudian kompetensi dibimbing sama dari fakultas dan dosen yang memang yang berkompeten itu mendorong untuk mengikuti salah satu kegiatan ini dan beliau ini lulus gitu, ada tahapan-tahapannya. Mungkin bisa dijelaskan. Silakan. Saya 2 kali mengikuti PKM. Yang pertama dari 2023 yang berjudul Intoleransi, Nilai Sosial dan Akulturasi Keberagaman Antar Etnik pada Ondel-ondel Betawi. Nah, di situ kami ingin budaya Betawi itu tidak tergerus oleh orang globalisasi saat ini. Jadi anak-anak SD yang saya teliti itu kebanyakan tidak mengenal latar belakang ondel-ondel. Baik. Jadi kita PKM ini menjelaskan latar belakang ondel-ondel itu seperti apa gitu. Dan yang kedua yaitu pada tahun 2024 saya mengikuti PKM lagi yang berjudul Generasi Z Identity Crisis, Analisis Dampak Penguatan Profil Pelajar Pancasila terhadap perilaku intoleransi anak remaja. Jadi belakangan ini anak remaja itu memiliki intoleransi pada temannya, kayak dibully gitu. Jadi kami membahas tentang itu. Jadi memang sejak awal masuk kampus memang punya minat untuk penelitian gitu ya. Kemudian difasilitasi oleh dosen dan kampus. Jadi klop lah jadi. Kemudian sampai ke tingkat Kementerian Pendidikan ya. Betul. Dan pada kegiatan ini jika mahasiswa memang bisa mencapai puncak tinggi gitu, bisa sampai lolos ya. Nanti mahasiswa ini tidak lagi harus mengikuti skripsi Pak. Jadi bebas skripsi itu menjadi salah satu juga dari Ubarajaya menawarkan kepada mahasiswa yang berprestasi bisa tidak perlu mengikuti atau melakukan skripsi. Jadi bisa diganti dengan kegiatan-kegiatan yang setara gitu. Itu salah satu. Ke depan gimana? Mau kegiatan apa lagi untuk kedepannya ini? Kemarin saya juga mengikuti PKM artikel ilmiah kebetulan yang tapi tidak lolos karena peluangnya sangat sedikit Pak. Lalu kedepannya saya ingin menerbitkan buku dan menghakikan buku hasil dari PKM saya yang sebelumnya. Lalu saya kemarin menerbitkan artikel dan jurnal conference internasional. Ini semua idenya dari teman-teman mahasiswa termasuk Delvi atau dari dosen? Pertama kami buat proposal dulu, lalu nanti ada dosen pembimbingnya. Ada dosen pembimbing. Jadi pihak kampus mendukung lah gitu ya? Ya, ide-idenya dari kami, lalu kami mengajukan kepada dosen. Baik. Gimana Bu kalau dari pihak kampus melihat potensi-potensi adik-adik mahasiswa ini, melihatnya ada banyak di kampus di Ubarajaya ini?
Ya, alhamdulillah banyak Pak. Hanya saja memang kan persaingan cukup ketat ya. Jadi dari kampus memang menyediakan bimbingan kepada mahasiswa-mahasiswa yang memang punya potensi dan memang semangat terus untuk melakukan sebuah kegiatan di kami yaitu Tridharma Perguruan Tinggi gitu. Memang mereka bisa bekerja sama dengan dosen. Kita kan menyediakan dosen juga untuk membimbing ya. Iya pastinya. Karena dosen dan mahasiswa memang harus bekerja sama juga kan gitu. Dosen juga punya tantangan, mahasiswa juga memang harus memenuhi kegiatan-kegiatan tadi untuk menghasilkan sebuah karya. Jadi memang harus berkolaborasi. Dan kami memang sangat senang ya punya mahasiswa-mahasiswa berprestasi dan itu menjadi salah satu tujuan misi kami kan, yaitu menghasilkan lulusan yang berintegritas, memiliki istilahnya lulusan yang memang berkualitas tinggi. Kalau yang atlet kickboxing nih, bisa ceritakan pengalamannya sejak awal menjadi mahasiswa kenapa milih Ubarajaya, kemudian bagaimana lingkungan kampusnya sehingga bisa menjadi atlet tingkat DKI ini. Sebenarnya sebelum saya masuk kuliah ini saya memang sudah tahu nih universitas ini dan memang saya udah ngelirik sudah sejak lama setelah saya menjadi atlet. Jadi memang sudah menjadi salah satu target saya. Saya pengen kuliah di sini nih karena memang menurut saya kampus yang saya pengen kuliah ini benar-benar support dan benar-benar apresiasi untuk prestasi atlet itu sangat luar biasa. Jadi sebenarnya untuk maju ke kuliah di sini tuh persyaratan cukup ketat ya. Jadi sebelum saya kuliah di sini saya sudah menanyakan persyaratannya apa aja. Yang ternyata harus memberikan sertifikat prestasi dengan kejuaraan-kejuaraan. Nah, karena memang saat ini saya memang statusnya mahasiswa baru, jadi sebelum itu saya udah mempersiapkan berkasnya untuk masuk ke universitas ini. Nah, persyaratannya apa? Saya harus menyiapkan sertifikat-sertifikat kejuaraan. Jadi setahun sebelumnya karena saya mahasiswa baru tahun ini, tahun 2025 tahun sebelumnya saya menyiapkan berkas untuk masuk ke universitas ini, yang dimana saya harus bergabung di salah satu timnas kickboxing Indonesia untuk kejuaraan dunia. Dan puji Tuhan saya berhasil meraih medali emas 2 dan itu pertama kali medali emas dari Indonesia untuk kickboxing. Dan salah satu syarat sudah terpenuhi gitu ya. Jadi saya balik lagi dan diminta lagi untuk persyaratan nasionalnya. Jadi untuk persyaratan nasionalnya saya harus mengikuti kejuaraan nasional yaitu PON. Jadi pada saat kejuaraan PON saya mendapatkan medali perak. Nah, untuk masuk ke RPL ini, nah kebetulan saya programnya RPL yang memang kuliahnya bisa hybrid atau bisa digabung ya. Jadi bisa ke kampus juga dan bisa ke online juga. Nah, which is saya sebagai mahasiswa RPL ini melihat Universitas Bhayangkara ini sangat-sangat luar biasa karena sangat-sangat membantu dari pihak saya karena memang saat ini saya berprofesi sebagai atlet. Sekaligus merintis karir sebagai pelatih juga. Oh gitu. Ya, jadi tahun kemarin saya juga sampai kemarin sempat menjalani tugas di sebagai pelatih timnas taekwondo. Nah, itu mengikuti kejuaraan dunia di Hong Kong. Nah, kebetulan saya pelatih pertama yang memang statusnya masih mahasiswa. Kurang paling muda gitu ya. Jadi bisa saya ini jalan dua-duanya ya, artinya sebagai atlet pengembangan atletnya juga jalan dari sisi keilmuan pendidikan tadi di ilmu pendidikan ya. Betul Pak. Jadi juga jalan gitu. Dua-duanya jalan gitu jadi. Dua-duanya harus jalan karena memang di sisi ini karena saya melihat kekurangan saya. Saya sebagai atlet, tapi ke depan hari saya harus menjadi seorang pelatih yang profesional. Nah, saya melihat peluang yang dimana diberikan support yang luar biasa dari universitas ini dan saya melihat mungkin ini saatnya untuk saya mulai merintis karir di pelatih dan sekaligus memberikan ke instansi yang memang saya punya pengakuan dari universitas yang memang statusnya sudah unggul juga gitu. Jadi karena memang mungkin kalau sekarang saat ini saya bekerja sebagai pelatih taekwondo PPOP yang di bawah naungan Dispora DKI yang memang salah satu persyaratannya memang harus S1 pendidikan olahraga. Jadi begitu ya. Jadi ini kampus Ubarajaya ini memberikan kesempatan kepada atlet untuk
jalan dua-duanya ya, Iya. sebagai atletnya juga tetap berprestasi, dari sisi keilmuannya juga punya gitu Bu. Betul Pak, tadi yang disampaikan ya, ada namanya RPL Iya. gitu kan. RPL itu rekognisi pembelajaran lampau. Lampau ya. Jadi kan pemerintah itu filosofinya pembelajaran sepanjang hayat. Ya, pembelajaran sepanjang hayat. Jadi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada atau bagi siapa yang memang terus ingin menuntut ilmu dan menyelesaikan dalam bentuk formal, ya kan, memiliki ijazah baik di strata 1 maupun di strata 2. Iya. Nah, untuk S1 tadi atau untuk S2 juga gitu, kami memang ada program untuk RPL, pengakuan kredit dan perolehan kredit. Ya, ada yang memang misalnya adalah taruh kasusnya misalnya ada pelatih yang pernah sekolah misalnya pernah di universitas misalnya semester 4 misalnya. Tidak selesai. Tapi tidak selesai gitu loh. Jadi misalnya mata kuliah yang pernah diambil itu bisa di konversi, ya kan, kita akui sebagai perolehan SKS-nya. Tapi ada yang seperti beliau nih, pengalamannya banyak, dapat sertifikat, pengalamannya semuanya ya, pengalaman kerjanya juga relevan gitu. Jadi semua itu bisa dikonversi. Konversi, walaupun belum pernah kuliah. Wah ya, walaupun betul, bisa dikonversi sehingga tidak nol, mulainya bukan nol SKS lagi. Betul, kan? Malahan nih kalau udah selesai bisa ngambil S2. Iya, jadi kalau memang yang punya seperti beliau nih ya bisa apa istilahnya ya kenapa harus ditunda, betul nggak? Sambil tadi bekerja, sambil berkarya, berprestasi, ya menyelesaikan sekolah. Keilmuannya juga ditingkatkan. Keilmuannya karena pasti ada perbedaan ya. Dimana kalau menuntaskan pendidikan dengan formal itu pasti manfaatnya akan lebih berdampaknya lebih besar gitu ya Pak ya. Makanya pada kesempatan ini ya saya mengajak gitu siapa saja yang memang masih memiliki semangat waktu gitu ya jangan ditunda. Mumpung memang program ini ya program diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para mahasiswa gitu ya, kepada para pekerja gitu yang memang masih menunda untuk menyelesaikan di sekolah formal, kenapa enggak gitu. Kalau ada tadi Bu bilang ada kelas pekerja bisa. Berarti ada kelas khusus Bu kalau yang pekerja. Biasanya kan ada kelas malam atau kelas Sabtu Minggu gitu Bu? Ada ya? Pak. Untuk S1 terutama ya, kita punya namanya kelas A, kelas B1, B2. Kalau kelas A itu memang yang reguler, yang pagi ya Pak ya. Sampai siang lah ya. Ya kalau yang B1 itu juga diberikan reguler tapi dia malam. Oh malam. Ya, sore hari lah ya. Nah, ada yang kelas karyawan, yang A2. Gitu. Jadi ada nggak terlalu harus setiap hari, tapi ada hari-hari tertentu, tapi mereka bisa mulai dari jam 7 gitu, 7 malam. Jadi setelah mereka bekerja, mereka bisa menyelesaikan sekolahnya gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi yang disampaikan kita untuk S1 juga ada hybrid sekarang. Hybrid di mana setiap mahasiswa yang sedang memang punya berkegiatan, mereka bisa belajar di mana saja, kapan saja. Hanya online saja ya online. Hanya saja kami menyediakan dosen gitu tetap di tempat. Ya kan? Karena tetap yang namanya mahasiswa kadang-kadang butuh untuk ketemu langsung face to face kan kadang-kadang kalau online terus juga dan itu memang apa istilahnya peraturan yang memang kita harus penuhi juga bahwa kita harus menyediakan kelas hybrid ya tatap mukanya ada dan di online-nya juga ada seperti itu. Jadi memang nggak ada alasan lah Bu ya untuk menunda kuliah di Ubara saya ini. Nggak ada alasan juga untuk nggak masuk Ubara ya. Iya siap. Iya. Kalau saya boleh ini adik-adik mahasiswa 2 kata deh untuk kampus kamu apa 2 kata nih. Kalau dari saya itu peluang. Jadi kampus Ubara menyediakan peluang untuk berkreasi, berkarya dan belajar dan kampus Ubara itu tempatnya untuk bertumbuh gitu. Kalau kamu? Kalau dari saya untuk 2 katanya keren dan luar biasa. Yes. Ibu ada yang mau disampaikan lagi? Ya, saya tidak pernah berhenti gitu ya untuk mengajak semua orang tua gitu ya. Kakek nenek mungkin yang punya cucu-cucu gitu kan, tante om dan semua yang ada di luar sana gitu kan, kenapa nggak langsung aja mendaftar di Ubara Jaya gitu. Kami punya 2 kampus, ada di Bekasi dan di Jakarta. Kami punya S1, S2, S3. Silahkan nanti bisa
browsing di gitu ya, website-nya di ada ya? website Ubarajaya, dan kampus ini menawarkan kampus yang tadi saya bilang berwawasan kebangsaan dan berbasis security. Dan kami mengedepankan keamanan, kenyamanan gitu ya bagi setiap mahasiswa yang ingin bergabung di tempat kami. Baik, Sobat Tribun Bekasi, jadi demikian tadi bincang-bincang tentang dunia kampus di Kota Bekasi bersama Wakil Rektor Universitas Bayangkara Jaya, Jakarta. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.